Apa makna iman kepada Allah? Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, iman kepada Allah adalah al-i'tiqadul jazimu bi anna Allah rabbu kulli syai'in wa malikuh wa annahu al-khaliqu wahdah al-mudabbiru lil kauni kullih. Ini yang pertama. Kedua, wa annahu huwallazi yastahiqqul ibadata wahdah la syarikalah wa anna kulla ma'budin siwahu fahuwa batilun wa ibadatuhu batilah. Qala Allah Ta'ala, dzalika bi anna Allah huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa annahu subhanahu muttasifun bisifatil kamal wa nu'util jalal munazzahun an kulli naqsin wa aibin wa hadha huwa at-tauhid bi anwa'ihi thalathah, ar-rububiyyah, al-uluhiyyah, wal asma was sifat. Inilah iman kepada Allah. Iman kepada Allah adalah keyakinan yang pasti, yang mantap, bahwa pertama, Allah adalah penguasa segala sesuatu, satu-satunya pencipta, satu-satunya pengatur seluruh alam. Ini yang pertama. Beriman kepada Allah, pertama, meyakini dengan keyakinan yang pasti bahwa Allah lah satu-satunya pencipta, penguasa, pengatur seluruh alam. Kedua, meyakini bahwa dialah satu-satunya yang berhak diibadati. Tidak ada sekutu dalam hal ini. Seluruh sesembahan yang disembah selain Allah itu adalah sesembahan yang batil. Peribadatan kepada sesembahan yang batil adalah ibadah yang batil pula. Ada enggak sesembahan selain Allah dalam realita? Banyak. Walaupun disembah secara batil, patung disembah, para malaikat disembah, sebagian nabi ada yang disembah, setan dari kalangan bangsa jin juga disembah, pohon-pohon juga disembah, kuburan juga disembah. Itu sesembahan. Ada banyak sembahan di muka bumi, tapi semuanya disembah secara batil. Seluruh sesembahan selain Allah adalah batil. Peribadatan kepada selain Allah adalah ibadah yang batilah. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 62, juga dalam surah Luqman dengan kalimat, redaksi kalimat yang sama. Allah berfirman, dzalika bi anna Allaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Yang demikian itu karena Allah lah satu-satunya sesembahan yang hak, dan apa yang disembah oleh manusia selain Allah adalah sesembahan yang batil, dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi dan maha besar. Ada enggak sesembahan selain Allah? Ada, tapi itu sesembahan yang batil. Satu-satunya sesembahan yang hak hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini poin kedua dari keimanan. Jadi poin pertama, iman kepada Allah adalah beriman secara pasti Allah pencipta segala sesuatu, penguasa segala sesuatu, pengatur segala sesuatu. Pengatur itu termasuk
yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi madarat, yang memberikan maslahat, yang memberikan rezeki, semuanya sudah tercakup itu. Itu poin pertama. Kedua, meyakini Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Sesembahan yang disembah selain Allah adalah batil. Itu poin kedua. Poin ketiga, ini nggak boleh diabaikan. Poin ketiga, poin yang amat sangat penting ya. Apa poin ketiga ini? Meyakini bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang mulia dan sempurna. Kesempurnaan dan kemuliaannya juga begitu sempurna. Dia suci dari segala kekurangan dan aib. Tidak memiliki kekurangan, tidak memiliki aib, dan tidak memiliki sifat-sifat yang tak layak dimiliki oleh Allah. Seluruh sifat yang gak layak Allah tolak. Seperti Allah zalim ditolak. Inni haramtu dzulma ala nafsi. Allah itu laisa bidzallamin lil abid, tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah enggak dikenai ngantuk, enggak dikenai tidur. Itu dua sifat yang Allah tolak dari diri Allah. Lam yalid wa lam yulad, tidak dilahirkan, tidak melahirkan, enggak punya anak, enggak punya orang tua. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang menyerupai. Itu sifat-sifat yang Allah telah mensucikan diri dari sifat-sifat itu. Jadi seluruh sifat yang tidak layak itu wajib disucikan Allah dari hal itu. Nah, inilah 3 poin yang wajib tercakup dalam beriman kepada Allah. Pertama, beriman secara yakin Allah pencipta segala sesuatu, pengatur segala sesuatu, penguasa segala sesuatu. Kedua, meyakini Allah satu-satunya yang berhak disembah, diibadati. Seluruh sembahan yang disembah oleh manusia selain Allah itu batil. Yang ketiga, Allah memiliki sifat-sifat yang maha sempurna dan maha mulia. Seluruh sifat yang tidak layak dari diri Allah wajib disucikan. Dan seluruh sifat yang disucikan dari diri Allah tidak didasarkan pada akal atau otak manusia, tapi didasarkan pada nas yang bersumber dari Allah dan dari Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dari ketiga poin ini lahirlah 3 jenis tauhid. Karena Allah wajib ditauhidkan dalam 3 hal ini. Poin yang pertama, Allah satu-satunya pencipta, satu-satunya penguasa, satu-satunya pengatur. Allah asa dalam hal itu. Allah wajib ditauhidkan dalam hal itu. Nggak ada sekutu dalam hal itu. Poin pertama ini disebut dengan sebutan tauhid ar-rububiyah. Berasal dari kata Rabb. Rabb itu maknanya pencipta. Rabb itu mencakup makna penguasa. Rabb itu mencakup makna pengatur dan seterusnya ya. Tauhid ar-rububiyah wajib dimiliki. Siapa yang mengingkari tauhid rububiyah berarti dia menganggap ada Rabb lain selain Allah. Dia bisa syirik ya. Yang pertama. Kedua, tauhid al-uluhiyah, meyakini Allah satu-satunya ilah, satu-satunya sesembahan. Siapa yang tidak meyakini tauhid al-uluhiyah berarti dia menganggap ada sembahan lain yang berhak disembah selain Allah. Syirik apa tidak? Syirik. Wajib ditauhidkan dalam hal keuluhiyahan. Dan yang ketiga, yang terakhir, Allah wajib ditauhidkan dalam hal asma dan sifat. Maknanya adalah sifat Allah
asa, tidak ada yang menyamainya. Allah melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya makhluk. Allah mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Begitu juga sifat-sifat yang lain. Allah istiwa di atas arsy, istiwanya Allah tidak sama dengan istiwanya makhluk yang lainnya. Ini yang dimaksud tauhid asma wa sifat. Siapa yang tidak mengakui tauhid asma wa sifat berarti dia menganggap sifat Allah sama dengan sifat makhluk, dan itu syirik di bidang asma wa sifat. Walhasil wajib Allah diesakan dalam ketiga hal ini. Pertama rububiyah, kedua apa? Al-uluhiyah, ketiga apa? Asma wa sifat.